Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang masalah sholat pasti kita tidak akan pernah ada habis-habisnya. Karena ini merupakan salah satu benang yang harus kita bina antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kesuksesan siapapun yang hidup di muka bumi ini akan bisa dicek kesuksesan dia dengan sholatnya. Sholatnya gagal, gagal kehidupannya. Sholatnya sukses dan berhasil, maka sukses juga dalam kehidupannya. Dan sebenarnya masalah kita dalam kehidupan ini adalah masalah kita dengan sholat. Karena ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita lihat suksesnya Khulafaur Rasyidin itu karena mereka sangat bisa menjamin kehidupan dan menjalin kehidupannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat satu kalimat yang sangat luar biasa. Kenapa Khulafaur Rasyidin ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya? Sebaik-baik kehidupan setelah para nabi dan para rasul, yakni adalah para sahabat. Dan sebaik-baik para sahabat itu adalah ternyata Khulafaur Rasyidin. Pertanyaan yang sangat indah, kenapa Khulafaur Rasyidin sampai menjadi patokan kita untuk mengikuti kehidupan mereka? Sampai Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Iya kan? Kalian harus ikut dari sunnahku dan sunnah sahabatku yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Kenapa yang 4 ini dijadikan fokus kita untuk memandangnya, melihatnya sebagai panutan kita? Jawabannya, karena pasti mereka ini adalah pandai mengatur waktunya dan pandai untuk menjalin hubungannya dengan Allah, sholat. Khulafaur Rasyidin, subhanallah. Kita cek dan kita lihat pelan-pelan dan kita lihat Allahu Akbar. Ternyata orang kalau sudah menjadikan sholatnya indah, cek Khulafaur Rasyidin. Apa yang didapatkan oleh Khulafaur Rasyidin ketika indah melaksanakan sholatnya? Akhlaknya menjadi baik. Dalam Al-Quran tegas bahwa yang namanya ibadur rahman pastinya di situ adalah para orang-orang yang soleh. Dicontohkan para nabi, para rasul, dan ternyata siapa? Pastinya adalah Khulafaur Rasyidin, ibadur rahman. Coba cek dalam Al-Quranul Karim dengan tegas mengatakan wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi. Coba apa? Haunan. Masya Allah. Haunan itu adalah orang yang jalannya penuh dengan ketawaduan, tidak kesombongan. Mustahil orang bisa tawadu kalau seandainya tidak bisa merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita ini benar-benar bisa merundukkan diri kita? Pastinya saat dalam keadaan sholat. Apa coba yang kita rasakan dalam keadaan sholat itu? Dan ternyata para Khulafaur Rasyidin ketika melaksanakan keindahan sholat itu benar-benar merunduk hatinya, benar-benar dengan niat yang kuat, benar dengan bacaan yang disempurnakannya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi kepada mereka adalah akhlak yang sempurna, akhlak yang baik. Berarti kalau dicek kenapa Khulafaur Rasyidin diangkat derajatnya? Karena akhlaknya mulia. Apa akhlak yang paling mulia? Yang paling mulianya tawadhu'nya. Apa yang menyebabkan ketawadhu'annya? Karena seringnya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia, iya. Itu dia yang terindah yang didapatkan oleh Khulafaur Rasyidin. Bahkan kalimat yang sangat indah, bukankah ketika Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah sakit, siapa yang diperintahkan untuk menggantikan imamnya? Setelah Rasulullah dalam keadaan sakit, Rasulullah mengatakan muru Abu Bakrin liyusalliya bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat sekarang ini. Perintahkan Abu Bakar. Tahu jawaban Siti Aisyah dengan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa harus Abu Bakar? Memangnya kenapa? Innahu rajulun raqiqul qalb. Abu Bakar itu hatinya lembut sekali. Al-qutnil bayda, seperti kapas yang sangat putih, jernih hatinya. Apa efeknya? Karena kalau jernih hatinya, bersih hatinya, dan Abu Bakar ini tidak bisa membaca Quran, imam ataupun tidak dalam keadaan imam, kecuali saat membaca Quran air matanya berlinang. Sehingga kalau Abu Bakar menjadi imam, semua jamaah yang mendengarkannya pun berlinang air mata. Kenapa? Karena yang membaca penuh dengan khidmat,
yang membaca penuh dengan haru cinta, maka yang mendengarkannya pun akan terpengaruh dengan apa yang dibacakan oleh imam. Maka tidak pernah Abu Bakar menjadi seorang imam atau dalam keadaan sholat kecuali saat membacakan ayat-ayat demi ayat, surat demi surat, kecuali linangan air matanya itu keluar deras. Itu adalah para sahabat indahnya ketika melaksanakan ibadah sholat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, khususnya khulafaur rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq saat melaksanakan ibadah khususnya dalam keadaan sholat dihiasi dengan tangisan-tangisan yang sangat indah. Allahu Akbar. Sekarang kita cek. Berapa kali kita ketika mendengar ayat Quran ataupun sedang sholat, berapa kali tetesan air mata itu keluar ketika kita sholat? Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq? Tidak pernah sholat kecuali air matanya terus mengalir. Allahu Akbar. Umar ibn Khattab. Subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab kaitannya dengan sholat? Masya Allah, Umar ibn Khattab ini sangat terkenal sekali. Sampai dengan tegas Umar bin Khattab mengatakan kalimat yang sangat luar biasa. La hadza, tidak ada batasan muslim. Maksudnya jangan mengaku seorang muslim. Iya, la hadza liman taraka shalah. Artinya apa? Tidak ada yang namanya dia itu seorang muslim kalau dia meninggalkan sholat. Ya Rab, sampai kalimat yang sangat terkenal, la sholata liman, dikatakan la sholata, ataupun kalimat yang sangat indah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kalimat yang sangat indah yang digambarkan oleh Umar bin Khattab. Kalimatnya tidak dikategorikan orang ini menjadi seorang mukmin apabila dia ini sedang meninggalkan ataupun selalu meninggalkan sholat. Sampai Rasulullah bersabda mengatakan kalimatnya, al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir itu adalah sholat. Apa yang terjadi kepada Umar bin Khattab? Umar bin Khattab, saat Umar bin Khattab ini dalam keadaan sholat subuh, tiba-tiba Abu Luluh al-Majusi menusuknya. Lalu Abu Luluh al-Majusi ini menusuk Umar bin Khattab sampai ada beberapa luka di dalam perutnya. Di atasnya terluka, di bagian kiri terluka, di bagian kanan terluka, di bawahnya pun terluka. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sampai darah pun mengalir tanpa berhenti. Apa yang didapatkan oleh Umar ataupun oleh Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar segera ingin menutup bagian perut yang berdarah. Tiba-tiba ingin menutupnya, ya Rab, tangannya masuk ke luka yang begitu dalam. Kaget Abdullah bin Umar, ternyata begitu dalam lukanya. Abu Luluh al-Majusi yang melakukannya. Dan Umar bin Khattab dalam keadaan pingsan. Semua panik dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, ya Umar ibn Khattab, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, ya Abu Hafsin. Semua memanggilnya untuk membangunkan Umar bin Khattab dalam keadaan pingsan. Ya Rab, datang Hafsah dengan mengatakan, bagaimana ayahku? Masih dalam keadaan sakit? Masih. Lalu dengan tegas mengatakan, bagaimana? Sudah dibangunkan? Sudah. Belum bangun juga? Belum. Bagaimana kau membangunkannya? Kami bangunkan. Bangun ya Amirul Mukminin, bangun. Wahai Umar bin Khattab, bangun. Apa kata Hafsah dengan mengatakan? Dalam beberapa riwayat Hafsah mengatakan, bukan begitu cara membangunkan Amirul Mukminin. Tapi cara membangunkannya adalah mengatakan, as-salah ya Amirul Mukminin, as-salah ya Amirul Mukminin. Dalam beberapa riwayat mengatakan, as-salah, as-salah, as-salah. Begitu mendengar kata-kata sholat, terbuka matanya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, as-salah, Masya Allah. Bagaimana hidupnya para sahabat, hatinya itu dengan sholat itu luar biasa. Jadi ketika mendengar sholat itu terbuka, karena memang panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salah, as-salah, as-salah. Lalu dengan mengatakan ucapannya, kalimat yang indah, Umar bin Khattab begitu bangun mengatakan, as-salan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Jawaban tegas mengatakan, sudah ya Amirul Mukminin. Umar bin Khattab lalu duduk. Dirasakan ada bagian sakit di perutnya, ataupun mungkin dalam keadaan darah terus mengalir. Apa dikatakan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab hanya mengatakan kata-kata yang luar biasa. Atini lemah, berikan air kepada aku. Saya ingin air. Berikan air padaku. Orang mengira air untuk air minum diberikan kepada Umar bin Khattab. Tiba-tiba Umar bin Khattab mengatakan, bukan air minum, air wudhu. Karena saya belum menyempurnakan sholat saya. Masya Allah. Siuman daripada pingsannya, pertama kali bangun ditanyakan tentang sholat, mana airnya? Ternyata air yang digunakan itu air wudhu.
Umar bin Khattab wudu, setelah Umar bin Khattab wudu, Masya Allah, selesai Umar bin Khattab wudu, lalu Umar bin Khattab sholat, selesai Umar bin Khattab sholat, Umar bin Khattab berdoa, lalu dia diam. Setelah itu baru bertanya siapa yang menusuknya. Tidak begitu bangun, siapa yang menusuk saya? Tidak, tapi begitu bangun, dia bertanya, orang udah sholat belum? Yang kedua, aku belum sholat. Masya Allah. Yang ketiganya, apa yang dikatakannya? Baru dia selesai zikir, baru bertanya, siapa yang telah membunuhku? Atau siapa yang berusaha untuk menusukku? Jawab mengatakan, ya Amirul Mukminin, kami menunggu pertanyaan dari awal. Itu yang seharusnya kau tanyakan begitu kau siuman. Tapi yang pertama kali bangun kau tanya, orang udah sholat belum? Lalu yang keduanya engkau tanyakan, aku belum sholat, ambilkan air. Kenapa enggak bertanya dulu dengan mengatakan siapa yang telah menusukmu? Umar bin Khattab mengatakan, punten-punten, dengan mengatakan, saya tidak perlu bertanya apa dan apa sebelum pikiran saya selesai untuk melaksanakan sholat. Selesai lalu Umar bin Khattab mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa, ucapan yang indah, Allahu Akbar. Siapa yang telah menusukku? Jawabannya mengatakan kalimat yang sangat luar biasa, yang menusukmu itu adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Punten, apa jawaban Umar bin Khattab? Alhamdulillahilladzi qatalani rajulun la yusalli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ternyata yang menusuk saya ini laki-laki yang tidak sholat. Punten, kata laki-laki yang tidak sholat. Umar ibn Khattab tidak mengatakan alhamdulillah yang menusukku ini adalah orang kafir, tidak begitu, tapi langsung mengatakan alhamdulillah orang yang menusukku itu adalah orang yang tidak sholat. Maksudnya Umar bin Khattab cukup mengatakan orang itu kafir dengan mengatakan orang tidak sholat. Sampai Rasulullah mengatakan yang membedakan antara orang mukmin dan orang kafir itu adalah sholat. Subhanallah, sampai Umar bin Khattab mengatakan tidak bisa dikategorikan orang itu mengaku orang yang beriman kalau seandainya dia tidak sholat. Itulah Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab pemikirannya sholat dan sholat dan sholat. Cek bagaimana sholatnya Utsman ibn Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau seandainya beliau ini mendengarkan azan saja ataupun sedang berangkat ke masjid, kalau mau melaksanakan sholat 5 waktu, kakinya udah bergemetar, udah gemeteran kakinya. Bahkan ketika wudhu saja, tangannya gemeteran. Lalu para sahabat mengatakan, ya Utsman atau ya Amirul Mukminin, ya lima tajafta, kenapa engkau gemeteran begitu mau melaksanakan sholat? Jawabannya mengatakan, bagaimana aku nggak gemeteran? Sebentar lagi aku akan berhadapan dengan Allah, aku akan sholat. Ya Rabb, mau berhadapan dengan Allah saja gemeteran, kenapa mau sholat? Sekarang bagaimana kita akan belajar khusyuk sholat ketika mendengar azan aja boro-boro gemeteran? Kan kita lihat bagaimana para sahabat melaksanakan sholatnya. Itu hanya sebagian kecil yang nampak. Jadi kalau Utsman bin Affan mendengarkan azan ataupun sedang ke masjid, itu kayak gemeteran. Kenapa? Kenapa kau gemeteran? Bagaimana aku nggak gemeteran? Aku kan mau berhadapan dengan Allah sholat ini. Kita bagaimana coba? Bagaimana kita ini dengan sholat kita? Ini dia. Usaikum wa iyaya nafsi bitaqwa Allah. Sampai ini kita lihat Utsman bin Affan. Suatu waktu Utsman bin Affan ketika di masjid Makkah atau di Masjidil Haram, ada beberapa sahabat mengatakan Utsman ini kalau setelah sholat isya ataupun mungkin setelah sholat isya suka berada di belakang makam Ibrahim. Maka beberapa sahabat dengan mengatakan besok kita akan kumpul di belakang makam Ibrahim biar kita duluin tempatnya, biar Utsman bin Affan tidak disolat di situ. Kita duluan. Ternyata Utsman bin Affan dari mulai maghrib, isya terus duduk di situ. Para sahabat menunggu dan ternyata kapan Utsman bin Affan selesai melaksanakan sholatnya di belakang makam Ibrahim sampai subuh tidak berhenti dan sholat dan sholat dan sholat dan sholat. Allahu Akbar. Kenapa? Karena tidak ridho untuk memutuskan sholatnya. Karena kalau sudah nikmat, bagaimana akan memutuskan sholatnya? Ya Rabb, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita cek bagaimana Ali bin Abi Thalib sholatnya. Ali bin Abi Thalib kalau seandainya sudah sholat, ya Rabb, itu adalah yang terdengar tangisannya. Lalu yang sangat terkenal selalu habis sholat, camkan dan simak baik-baik untuk sahabat-sahabat ahli surga dimanapun berada. Ali bin Abi Thalib selalu mengkhawatirkan tentang ketakutan dirinya tidak bisa khusyuk untuk melaksanakan sholat. Dan berpikir apa yang menyebabkan manusia mungkin tidak bisa khusyuk sholat. Simak dan camkan baik-baik perkataan Ali bin Abi Thalib mengatakan, langsung berbicara kepada dunia Ali bin Abi Thalib selesai sholat. Dan ini untuk kita katakan baik sekali. Ya dunia, ghurri ghairi talaqtuki thalathan wala raj'atala. Hai dunia, silahkan goda selain aku, karena aku telah mentalak 3 kepadamu. Kata Ali bin Abi Thalib, hai dunia, kalau mau goda jangan goda aku, karena aku telah mentalakmu.
Subhanallah. Dan tidak ada lagi yang namanya saya ini bisa kembali lagi kepadamu. Kenapa? Ali bin Abi Thalib sangat tahu sekali kalau sesungguhnya dunialah yang banyak melalaikan dalam kehidupan kita ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sebagai ikhtitam kalimat yang sangat indah, ada seorang mujahid yang sangat indah ketika di kota Mekkah Al-Mukarramah. Beliau datang ke kota Mekkah, lalu qamat tiba, semua mengedepankan Anda untuk jadi imam. Anda jadi imam. Mujahid mengatakan, saya tidak. Anda jadi imam. Karena dipaksa jadi imam, berangkatlah imam. Tahu, begitu beliau membalikan arah ke belakang, biasakan kalau mau sholat mengatakan, Ayuhan nas, sawwu sufufakum rahimakumullah. Tiba-tiba dia pingsan. Kaget. Begitu dia sadar, ditanya, kenapa kamu ketika mengatakan sawwu sufufakum rahimakumullah, luruskan barisanmu wahai kekasih Allah. Dia mengatakan, aku pingsan. Kenapa? Karena seakan-akan aku dinasehati diriku sendiri ketika mengatakan sawwu sufufakum, luruskan barisan wahai kekasih Allah. Hati saya langsung berkata, mengatakan, hai kamu menyuruh untuk meluruskan saf kepada orang lain, apakah hatimu sudah lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka aku pingsan. Kenapa? Seakan-akan ini nasihat untuk diri pribadi. Maka punten, tidak ada yang paling bahagia di muka bumi ini kecuali orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Khulafaur Rasyidin, angkat derajat kita dengan salat yang kita lakukan.